penyegaran untuk pejabat tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 56 pejabat baru yang dilantik ya. Ada yang rotasi, ada yang mutasi, dan juga ada yang promosi. Jadi inilah dinamika organisasi di Kementerian Pertanian sangat dinamis ya. Eh, Pejabat-pejabat yang menjalankan tugas, yang dapat menjalankan tugas dengan baik akan diberikan promosi, demikian pula eh, rotasi ya, dan juga untuk yang belum bisa memenuhi target tentu ada konsekuensi ya dari pimpinan. Nah, pada hari Jumat kemarin eh, Bapak Menteri Pertanian memberikan kebijakan, yakni dipegang Bapak Made, ini eh, dinyatakan untuk diberhentikan dan saya ditunjuk sebagai PLH, PLT mohon izin, PLT untuk Kapusluh 3 bulan ke depan. Jadi mohon izin, selama ini saya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Jadi para penyuluh mungkin sudah yang sering ikut kegiatan virtual, ya literasi yang dilakukan oleh BP Pustaka sudah tidak asing ya dengan saya. Dan pada kesempatan ini eh, izinkan saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan apel pagi hari ini. Ya, untuk nama lengkap saya Eko Nugroho Darmo Putro. Ya, saya rasa itu sebagai perkenalan untuk PLT ini dan eh, mudah-mudahan ke depan ya kegiatan penyuluhan di Pusluh ini dapat berjalan lebih baik lagi ya, dan tentu ini harus uh, kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, para insan penyuluh, pejuang pangan se-Indonesia ya. Ini kita harus bahu-membahu, harus saling berkolaborasi, kompak ya dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan pimpinan. Bapak Ibu para penyuluh yang kami banggakan dan kami sayangi, yang pertama kami sampaikan bahwasanya Bapak Menteri Pertanian ya dalam beberapa kesempatan memberikan apresiasi kepada para penyuluh karena atas kerja kerasnya lah ya capaian demi capaian target yang ada di Kementerian Pertanian ini dapat tercapai. Yang pertama adalah produksi pangan kita tahun 2025 kita mencapai 34,69 juta ton. Ini capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia ya, di mana tahun-tahun sebelumnya belum pernah tercapai. Ya, tahun 2024 itu capaian kita sekitar 30-an juta. Jadi ada peningkatan yang signifikan sekitar 4 juta ton lebih ya. Demikian juga dengan serapan gabah di Bulog ya. Ini tahun 2025 bulan Juli itu stok beras kita 4,2 juta ton. Ini luar biasa, ini capaian juga yang sangat tinggi dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemudian eh, dengan stok beras yang cukup ini tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan buat bangsa Indonesia sehingga Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dapat memberikan statement resmi ya. Beliau menyatakan per tanggal 31 Desember 2025 Indonesia dinyatakan swasembada beras. Nah, kebanggaan ini tentu juga menjadi kebanggaan kita semuanya. Selanjutnya dari sektor pertanian juga menyumbang PDB tertinggi ya dalam perekonomian kita 10% lebih ya dari sektor pertanian.
Kemudian jumlah petani juga meningkat ya di tahun 2025. Kemudian juga inflasi inflasi kita rendah ya. Jadi ini menyumbang deflasi yang cukup bagus. Kemudian juga sektor-sektor yang lain tentunya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah seperti penurunan harga pupuk subsidi petani ya, untuk meningkatkan indeks pertanaman ya. Penurunan pupuk 20% ini harus kita syukuri ya. Ini juga sepanjang sejarah tidak ada yang namanya harga itu turun ya. Terlebih pupuk yang bahan bakarnya ini diimpor dari beberapa negara ya. Kita bisa melakukan efisiensi, hitung-hitungan sehingga harga pupuk bersubsidi ini turun 20%. Nah, ini sebuah kebanggaan buat kita dan ini harus kita sampaikan kepada para petani ya, sehingga petani bergairah untuk terus meningkatkan indeks pertanaman terutama untuk komoditas padi. Tentu ini juga komoditas lain, perkebunan dan lainnya. Nah, dari capaian kemudian juga kebijakan-kebijakan strategis yang diberikan pemerintah, tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semuanya. Terlebih kepada para penyuluh seluruh Indonesia, hari ini juga dengan adanya Impres nomor 3, keberadaannya sudah menjadi pegawai pusat, pegawai Kementerian Pertanian. Nah, tentu ini harus kita jaga ya. Bapak Ibu, keberadaannya di pusat tentu banyak maksud yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya dari Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah bagaimana kita satu komando menjalankan program ya, kemudian strategi-strategi Kementerian Pertanian dalam melanjutkan swasembada beras yang tercapai, yang telah dicapai. Itu kita harapkan adanya swasembada beras yang berkelanjutan, swasembada pangan dalam berbagai sektor ya. Kita ketahui ya selain kita sudah tidak impor beras, kita juga sudah melakukan ekspor seperti unggas ya, ayam, kemudian telur, kemudian komoditas perkebunan itu juga nilai ekspor di sektor pertanian cukup tinggi. Tentu dengan ini menjadi sebuah buat kita semuanya, insan pertanian, ya, kita sebagai pejuang-pejuang pangan tentunya harus bangga dengan capaian ataupun kebijakan yang sudah diberikan ini. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, sayang rasanya apabila segala kebijakan yang mendukung para petani, ya, kemudian capaian-capaian yang sudah kita peroleh ini tidak kita sampaikan kepada masyarakat, ya, kepada para petani, ya, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ya orang-orang terdekat kita tidak mengetahui kebijakan maupun capaian-capaian yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita capai. Untuk itu peran para penyuluh ini sangat penting dalam rangka mendesiminasi, ya, menyebarluaskan ya capaian dan kebijakan yang tadi saya sampaikan. Ya. Dengan era teknologi yang ada sekarang ini, ya, media sosial, ya, ini Bapak Ibu dapat dengan mudah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada para petani. Mari kita manfaatkan media sosial yang ada, ya. Ini untuk menghidupkan, ya, memperbanyak ya dokumentasi capaian tadi, kemudian kegiatan Bapak Ibu semuanya, ya, kemudian teknologi pertanian mari kita manfaatkan melalui media sosial. Bapak Ibu, para penyuluh tentu sudah memiliki banyak ilmu di lapangan. Banyak hal yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan itu semuanya harus bisa didokumentasikan. Ya, kita buat video-video di lapangan, video terbaik Bapak Ibu semuanya, sehingga masyarakat akan tahu pekerjaan kita, bagaimana susah payahnya di lapangan, ya, hujan, ya, di lapangan, ya, sampai sore, kemudian
banyak perjuangan Bapak Ibu di lapangan. Bagaimana berkoordinasi petani dan bagaimana menyalurkan pupuk ya, bagaimana mengolah tanah di saat hujan ya dan seterusnya. Nah, ini tantangan di lapangan cukup banyak. Nah, tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada para petani. Nah, apalagi saat ini kita eh, dari bulan ke bulan ya, itu target tentunya tidak ada yang menurun. Ya, target harus lebih baik, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ketahui untuk bulan Februari ini target LTT kita sebanyak eh, bulan Februari ini 1.223.000 ya. Sementara di bulan Februari yang sama tahun lalu itu 948.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih 300.000 yang harus kita tingkatkan. Nah, untuk realisasi per hari kemarin 8 Februari itu 239.000. Ya, ini masih eh, 10 hari pertama ya, bulan Februari. Kita tentu bisa menyelesaikan target 1,223 juta ini ya. Kemudian di sini kalau eh, kita lihat ya, itu untuk yang reguler 1.145, kemudian Oplah dan CSR 75.000 dan Padi Gogo sekitar 4.000. Jadi ini target kita ya Bapak Ibu di bulan Februari ini. Nah, kemarin kami memonitor laporan harian Bapak Ibu para penyuluh di Epusluh itu ada penurunan. Nah, setelah kami konfirmasi ke tim teknis ternyata ada trouble di Epusluh sehingga banyak para penyuluh yang belum bisa menginput. Untuk itu kami harapkan pada hari ini ya, capaian hari ini itu bisa ditambahkan dengan capaian hari kemarin yang belum terinput ya. Harapannya yang kemarin belum bisa hari ini bisa ditambahkan ya. Yang sudah terupload tidak usah ditambahkan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di tahun 2026 ini target kita selain mempertahankan atau meningkatkan produksi beras sejumlah 4 juta ton lagi kurang lebih ya. Nah, ini pemerintah juga mentargetkan serapan gabah 4 juta ton. Nah, kemudian selain itu Bulog juga ditargetkan untuk melakukan ekspor ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, ini ada momentum bulan haji ya, dari Bulog akan melakukan ekspor beras kurang lebih 4.000 ton ya untuk sekitar 200.000 jamaah haji kita. Karena ternyata Bapak Ibu para jamaah haji di Arab Saudi ya itu belum terbiasa dengan nasi yang apa bukan nasinya Indonesia. Sehingga ini menjadi momentum untuk kita untuk mengekspor beras kita sehingga jamaah haji di sana bisa nyaman dalam mengkonsumsi makanan terutama beras ya. Selanjutnya juga insya Allah akan dilakukan ekspor ke beberapa negara yang sedang dijajaki seperti Malaysia dan lainnya. Nah, ini sebenarnya sebuah motivasi buat kita semuanya bagaimana produksi kita ya itu selain untuk keperluan dalam negeri juga untuk memenuhi kebutuhan pangan luar negeri. Jadi pahala Bapak Ibu ini luar biasa para penyuluh ya. Jadi pangan yang dihasilkan ini juga dinikmati ya untuk saudara-saudara kita di eh, luar negeri atau di internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, selanjutnya dalam rangka tadi meningkatkan diseminasi ya penyebarluasan informasi, eh, kami mengharapkan ya pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu para penyuluh untuk meningkatkan jumlah follower di media sosial masing-masing. Kami mohon ya semua para penyuluh itu memiliki akun baik itu TikTok ya, Instagram dan juga Facebook. Ya minimal 3, bisa juga YouTube ya. Nah, akun-akun ini mohon nanti didaftarkan kepada para Katimker masing-masing
Kemudian juga dicantumkan berapa followernya, ya, berapa followernya. Jadi kalau kita bisa masing-masing penyuluh minimal 1.000 follower, ya, di 3 atau 4 medsos masing-masing, itu kita memiliki 38.000 penyuluh dikali 1.000 itu sudah ada 38 juta, ya, follower. 38 juta follower. Ini kalau kita manfaatkan untuk menyebarkan hal-hal capaian tadi, kebijakan-kebijakan pemerintah, Bapak Presiden, ini luar biasa. Ya, jadi pada kesempatan ini kami menghimbau, ya, kepada semua para penyuluh sekali lagi untuk eh, menguatkan media sosialnya, ya. Minimal kita targetkan 1.000 follower di bulan Februari ini, ya. Ya, tentu Bapak Ibu selama ini sudah sering menggunakan media sosial tersebut dan saya yakin kalau 1.000 ini sangat sangat rendah lah di Bapak Ibu semuanya. Jadi 1.000 ini bisa dari kalangan terdekat, ya, keluarga Bapak Ibu, ya, kemudian juga tentu binaan-binaan, ada para Gapoktan, kemudian juga eh, Brigade Pangan, ya, para petani, ya, petani-petani binaan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan eh, Bapak Ibu bisa alumni sekolah, ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu luar biasa. Banyak sekali sebenarnya jaringan Bapak Ibu yang bisa diajak untuk memfollow akun medsos Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kemarin hari Minggu, ya, itu Bapak Presiden kembali mendeklar, ya, di eh, kegiatan NU, ya, ada Majelis Kubro apa ini. Nah, itu juga beliau menyampaikan kembali bahwa swasembada pangan, swasembada beras sudah tercapai di Desember 2025. Kita akan tingkatkan lagi untuk swasembada pangan yang lainnya. Beliau mentargetkan swasembada jagung bisa selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, ini baru statement pertama. Bisa jadi nanti Bapak Presiden menurunkan targetnya menjadi 2 tahun ataupun 1 tahun. Nah, ini kembali menjadi semangat, ya, buat Bapak Ibu para penyuluh, bagaimana target Bapak Presiden, ya, ini akan lebih, ya, lebih apa banyak lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu dengan tenaga Bapak Ibu 38.000 penyuluh, 38.511 penyuluh. Ini sebuah kekuatan yang sangat besar, ya. Jadi ujung tombak dari kegiatan pertanian ini ada di Bapak Ibu semuanya, ya. Untuk itu dengan keberadaan Bapak Ibu yang ada di pusat sekarang, ya, Bapak Ibu bisa eh, mendapatkan informasi dengan cepat, ya. Kemudian fasilitas yang ada ini juga bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada kebijakan baru bahwasanya dengan beralihnya para penyuluh di Kementerian Pertanian, terpusat di Kementerian Pertanian, ya, kita saat ini, ya, juga meningkatkan kelas BRMP, ya. BRMP menjadi balai besar, menjadi eselon 2B. Artinya ini sudah setara dengan kepala dinas provinsi. Ya, kalau kemarin BRMP itu hanya eselon 3. Ya, artinya ini dengan kenaikan kelas BRMP ini dapat eh, meningkatkan koordinasi dengan lintas kementerian lembaga, ya, meningkatkan peran dengan kementerian lembaga lainnya. Nah, Bapak Ibu, eh, para Kapoksi yang ada di provinsi ini bisa eh, bekerja di BBRMP, ya. Kemudian nantinya, ya, Bapak Ibu, CPCL yang untuk bantuan pemerintah, bantuan pangan itu nanti akan dikumpulkan oleh para penyuluh, ya, pada para penyuluh, kemudian di
verval di BRMP, kemudian diajukan ke pusat. Nah, kemudian bantuan-bantuan pun akan turun melalui BBRMP. Nah, ini kebijakan baru Bapak Menteri Pertanian. Jadi ini sudah satu komando para penyuluh yang mengusulkan CPCL, kemudian masuk ke BBRMP, BBRMP ke pusat, demikian juga bantuan akan mengalir melalui BBRMP. Dan juga bantuan-bantuan yang selama ini banyak ke daerah dan nanti mungkin ada juga yang akan beralih ke BBRMP. Namun demikian, tetap koordinasi dengan dinas kabupaten, provinsi, ya ini tidak boleh ditinggalkan karena Bapak Ibu semuanya dalam hal penilaian juga saat ini ya untuk SKP bobotnya itu 20% dari dinas ya. Jadi 40 BBRMP persen, 40% juga dari BBPSDMP. Saya rasa ini Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan pada apel pagi yang sangat eh, berharga ini ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada para penyuluh untuk terus semangat menjalankan tugas-tugas di lapangan. Tentu dengan proses peralihan ini masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan, tapi saya yakin dengan beberapa kali kegiatan Zoom meeting semuanya sudah memiliki gambaran dan sudah bisa diselesaikan ya, baik pengisian SKP ya, kemudian data-data yang lain. Nah, ini saya rasa sudah uh, akan semakin membaik. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih. Mari kita kembali niatkan pekerjaan kita ini dalam rangka ibadah ya. Kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan sehingga semua tenaga, pikiran, keringat yang kita keluarkan dari bangun pagi hingga tidur kembali ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan salam hormat buat para penyuluh dari Sabang Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus. Baik, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya terkait diseminasi informasi kepada Ibu Febi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Kelsey dan Kapinter Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang saya hormati seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Izin Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan detail saja terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Kapusu terkait penderasan informasi. Informasi pertama nanti izin Bapak Ibu PLC Katingker, kami akan mengirimkan link form untuk diisi oleh seluruh penyuluh pertanian untuk mengisi data akun-akun medsos yang dimiliki oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian beserta followernya Bapak Ibu. Nanti untuk akun-akun tersebut akan menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu Katingker. Target bulan Februari adalah setiap penyuluh pertanian, setiap akunnya memiliki 1.000 followers seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi. Nanti untuk evaluasinya, pelaporannya kepada kami mungkin mingguan ya, mungkin Pak Kapus ya. Jadi setiap minggu mungkin Kak Tinker tiap hari Jumat mungkin melaporkan kepada kami progres masing-masing akun. Apabila sudah mencapai 1.000 atau lebih, mohon bisa ditingkatkan kembali. Tapi apabila belum mencapai 1.000, target di bulan Februari ini masing-masing penyuluh pertanian memiliki follower 1.000 untuk masing-masing akun, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok, ataupun kalau YouTube subscriber ya Bapak Ibu ya, kalau YouTube. Kalau follower ada di IG, Instagram, Facebook, dan TikTok seperti itu. Nanti link di formnya akan kami share di chat room dan juga saya akan share di grup Kelsey dan Katinker penyuluh pertanian provinsi maupun kabupaten kota.
Baik, selanjutnya mungkin yang kedua adalah izin Bapak Ibu karena kemarin ada kesulitan untuk akses eksklusif, kemudian menjadi pelaporan untuk diseminasi informasi menjadi menurun Bapak Ibu, dan juga saya sudah sampaikan Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan LCS terlebih dahulu di link konten, tidak perlu harus masuk aplikasi eksklusif. Nanti pelaporannya bisa menyusul, tetapi karena eh, masih kesulitan akses sehingga LCS-nya sangat menurun Bapak Ibu, karena rutin biasanya kita LCS itu rata-rata 33.000 sampai 34.000. Sedangkan kemarin sampai pagi ini kami cek LCS pada 3 link tersebut baru mencapai 20 ribuan Bapak Ibu. Izin pimpinan melakukan evaluasi kepada kami untuk dideraskan kembali. Izin mungkin bisa secara singkat saja ya Bapak Ibu. Linknya sudah saya share kembali kepada petugas informasi dan juga PLC Katinter. Mohon untuk sebelum ada link terbaru untuk hari ini LCS, Bapak Ibu bisa melakukan LCS terlebih dahulu link kemarin Bapak Ibu, karena masih belum mencapai target. Link tersebut sudah saya share kembali petugas penderasan informasi untuk mengingatkan kembali penyuluh-penyuluh yang belum melaporkan, karena belum saya turunkan juga di aplikasi Puslu terkait link-link tersebut, sehingga Bapak Ibu mohon segera melakukan LCS. Baik, yang ketiga juga Bapak Ibu mungkin karena kemarin akses e-Puslu mungkin sulit, laporan HPP GKP izin Pak Kapus kemarin mungkin agak menurun karena ya melakukan pelaporan sedikit karena aksesnya kesulitan kemarin. Semoga hari ini Pak Aceh, Pak Darwin, kita sudah bisa melakukan pelaporan baik LCS maupun HPP GKP dan Jagung sudah kembali normal. Bapak Ibu mungkin itu saja terlebih dahulu. Oh ya, izin satu video Mas Alham tolong bisa ditayangkan. Izin Pak Kapus, ini adalah video yang tadi Bapak sampaikan terkait Swasembada pangan semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Pemerintah sudah buktikan begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah Republik kita, cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasembada beras, dan insya Allah sebentar lagi swasembada jagung, dan insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya. Kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti ini link akan kami juga share untuk Bapak Ibu bisa LCS dan bisa disebarkan kepada selain seluruh penyuluh pertanian. Izin Bapak Ibu mungkin bisa juga disampaikan kepada seluruh petani yang menjadi bahan pembinaan Bapak Ibu penyuluh pertanian, Poktan, Gapoktan, mohon dapat disebarluaskan ke lingkungan keluarga, juga bisa disebarkan. Linknya nanti akan kami share melalui Kelsey dan Katimber. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Izin Pak Aceh, Pak Darwin, mungkin mohon ada pencerahannya. Apakah hari ini kami bisa akses kembali secara normal untuk pelaporan? Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Feby. Kemudian kita lanjutkan informasi berikutnya. Mohon izin kepada Pak Aceh, kami persilahkan. Terima kasih Bu Pebi. Izin mungkin karena nggak banyak ya tadi arahan Pak Kapus, saya pikir udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Ini Bapak Ibu ya yang akan menjadi komandan kita di Pusat Penyuluhan Pertanian.
yang saya hormati Bapak Ibu Kelsey, Katimker, dan semua penyuluh. Sesuai dengan arahan Pak Kapus tadi, Bapak Ibu penyuluh yang mohon fokus ke dalam swasembada pangan berkelanjutan. Tadi target kita tidak hanya swasembada pangan beras, tetapi ekspor. Lalu nanti kita akan fokus juga ke jagung dan juga mungkin komoditas lain yang memang menjadi arahan dari Bapak Menteri Pertanian. Untuk hari ini Bapak Ibu, insya Allah Epuslu sudah normal kembali. Kami cek sudah ada yang banyak lapor. Nah ini tadi sesuai arahan Pak Kapus, data yang belum terreport kemarin bisa dilaporkan hari ini. Dan mohon dicatat dulu, nanti apabila mau dipindahkan tanggalnya, nanti tanggal 1 atau 3 sesuai SOP kita bisa digeser. Tetapi mohon bisa dilaporkan dulu, yang kemarin masih ada terkendala karena partisipasi penyuluh juga kemarin ada 40, dan mohon maaf izin Pak Kapus biasanya karena kadang ada serangan dari luar negeri juga ini yang kita preventifkan karena memang satu hari hampir diakses oleh 37.000 lebih sehingga kadang ini menjadi atensi beberapa pihak mungkin yang ingin nyoba, ingin yang bobol data-data yang ada di kita. Tapi insya Allah untuk hari ini Bapak Ibu silakan bisa diakses Epuslu dan sesuai tadi arahan Pak Kapus. Data yang kemarin yang belum terreport bisa dilaporkan hari ini sehingga nanti terdokumentasi dengan baik data laporan LTT-nya. Jadi mohon bergerak ke petani untuk mendorong agar petani yang setelah panen segera melakukan olah tanah, yang sudah melakukan olah tanah segera tanam, yang sudah tanam dirawat padinya agar menghasilkan produktivitas yang optimal. Apabila ada kendala dalam hal LTT atau dalam percepatan tanam, Bapak Ibu silakan koordinasi dengan dinas atau dengan PJ swasembada di wilayah masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu ya, dan mohon hari ini bisa dioptimalkan laporan LTT-nya di Epuslu sehingga tidak ada data yang tercecer. Dan untuk penempatan wilayah, apabila memang kemarin insya Allah dari Bulina sudah fix, apabila memang masih ada beberapa ini kendala, setiap desa harus terdampingi oleh penyuluh. Silakan Bapak Ibu didampingi dan dilaporkan di Epuslu. Jadi semua desa harusnya sudah terlaporkan di Epuslu. Mungkin itu Bu Pebi ya, Bapak Ibu, dan kita fokus ke arahan Pak Kapus tadi, tetap semangat untuk Indonesia sejahtera ya, dan salam untuk para petani, bimbingan Bapak Ibu penyuluh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Acep. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Izin kepada Ibu Satalina, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Febi untuk waktunya. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, para KLC seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu penyuluh, rekan-rekan penyuluh yang saya sayangi. Izin untuk menyampaikan dari bidang ketenagaan dan kelembagaan. Yang pertama, kami sudah diingatkan oleh Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak dan Ibu, untuk karena penyuluh pertanian sudah berada di bawah Kementerian Pertanian, Bapak dan Ibu, sehingga semua SK-SK, baik itu SK penugasan maupun SK wilayah kerja dan wilayah binaan bagi para penyuluh pertanian, diharapkan semuanya berasal dari Kementerian Pertanian, Sekyu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, atau dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, apabila ada SK-SK yang terbit dari daerah terkait hal-hal tersebut, mohon itu dianggap atau dikomunikasikan sebagai usulan kepada kami. Dan Bapak, Ibu, sekali lagi, Bapak, Ibu Kelsey, dan Katimker, baik itu provinsi maupun di kabupaten, tolong dan saya mohon dan berharap Bapak sowan kepada dinas. Nggak apa-apa, SK-SK yang diterbitkan oleh dinas itu dikomunikasikan. Bapak dan Ibu misalnya seperti ini, Bapak dan Ibu dinas, nggak apa-apa itu disatukan atau dikoordinasikan, dikomunikasikan. Alangkah baiknya terjadi kesepakatan seperti di Bombana kemarin. Tolong Pak Katinker Bombana. Nah, itu dikomunikasikanlah
kalau Bapak dan Ibu tidak ketemu sama dinasnya, tolong Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan para kabitnya. Jadi yang kemarin ke sini, Bombana itu menyampaikan kami punya SK seperti ini, Bu Lina. Kemudian SK Katimkernya seperti ini. Begitu saya tanyakan, kenapa berbeda Bu dengan yang di Katimker kami? Karena ini harusnya orang ini ada di wilayah sini, orang ini mereka punya alasan tertentu. Jadi tolong itu ya, Bapak dan Ibu, dikomunikasikan. Kami tidak ingin ada persoalan-persoalan yang tidak harmonis antara Katimker, antara KLC dengan para dinas. Kami tidak ingin seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi Pak Kapuslu juga menyampaikan, Pak Acep juga sudah menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama mencapai percepatan swasembada pangan seperti yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Bapak Menteri Pertanian. Itu kita lakukan bersama-sama dan tidak bisa kita terlepas dari pemerintah daerah. Semua lokasi-lokasi target sasaran kita ada di pemerintah daerah. Dan Bapak Ibu penyuluh pertanian itu posisinya masih di pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait BPP yang rencananya akan dialihfungsikan oleh pemerintah daerah. Di kami masih tercatat 50 BPP yang laporannya masih ngambang, artinya itu masih dalam progres audiensi, progres pendekatan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi para Kelsi, tolong turun dan komunikasi dengan para katimkernya untuk bersama-sama sowan ke pemerintah daerah, baik itu Kadis maupun Bupati atau Wali Kota. Tolong disampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang urusan kewenangan pemerintah konkuren di bidang pertanian untuk urusan penyuluh pertanian itu sudah terbit. Dan itu sudah ada beberapa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Untuk kabupaten, salah satunya ditekankan pada pengelolaan aset, pemfungsian aset dan pemeliharaan aset, baik itu aset yang bersifatnya bergerak maupun yang bersifat tidak bergerak seperti BPP. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, itu Bapak dan Ibu, tolong itu juga disampaikan, tolong itu juga dipahamkan kepada pemerintah daerah. Kemudian ini ada beberapa catatan kami, izin Pak Kapuslu, kami coba mengingatkan kepada para KLC dan juga Katimker, terutama yang untuk Bengkulu, bagi BPP Karangtinggi, mohon untuk segera ditindaklanjuti, segera untuk dijadwalkan, karena di catatan kami masih dijadwalkan audiensi. Tolong minggu ini sebelum puasa Bapak dan Ibu bisa melakukan pendekatan dengan Pemda. Kemudian untuk Jawa Timur ya Bu Diah, untuk yang Ponorogo ini luar biasa Bu Diah dengan Sampang, mohon juga percepatan dilakukan pendekatan. Kemudian untuk yang Pontianak dan Kuburaya, BPP Teluk Pakedai, ini juga mohon segera dilakukan pendekatan. Untuk Kepulauan Riau, Kelsey Kepulauan Riau, luar biasa ini Riau ada 3, tolong juga segera dilakukan audiensi ya Bapak dan Ibu, karena di Kepulauan Riau ini ada 3 yang belum kami menerima tindak lanjutnya karena masih akan dilakukan audiensi. Nah, ini tolong Bapak dan Ibu ya, sebelum puasa kami coba kita percepatan lah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk Lampung, Bu Maria, saya sudah meminta Pak Janu selaku penyuluh pusat wilayah binaan untuk turun tangan juga pendekatan membantu Bu Maria untuk pendekatan kepada Bupati dan Wali Kota. Maluku Utara juga sama Bapak dan Ibu, Maluku Utara itu masih ada 4 yang perlu diklarifikasi. Kemudian Nusa Tenggara Timur, ini Pak Jose, ada 2. Tolong juga diklarifikasi Pak Jose, karena ini lahan-lahannya juga ada yang lahan penduduk. Untuk Papua Pegunungan, Bu Siti Nurjana dan Pak Agus Takege, mohon untuk bisa dikelirkan. Terima kasih untuk Riau.
Riau tiga-tiganya sudah dikembalikan fungsinya sebagai BPP, kemarin sudah dilaporkan kepada kami. Kemudian mohon dibantu juga Bu Weliana dan Pak Akmal untuk Sulawesi Selatan ya. Meskipun kemarin Pak Akmal sudah melaporkan ke kami, tapi ayo kita sama-sama melakukan pendekatan. Sulawesi Tenggara juga masih ada 4, Sulawesi Tenggara. Kemudian juga Sulawesi Utara juga masih ada 7. Nah, Sulawesi Utara mohon dibantu ya, Bapak Ibu penyuluh wilayah binaan dari pusat. Sulawesi Utara ini masih ada 7, paling banyak. Kita selesaikan di minggu ini. Minimal dari 7 itu alangkah bagusnya kalau 4 atau 5 sudah dikembalikan ke kita statusnya. Terakhir Sumatera Selatan, Bu Efra ini kemarin juga sudah menyampaikan laporan, cuman Bu Efra ini nanti akan dibantu oleh penyuluh Pak Bustanul ya kalau nggak salah ya, sebagai wilayah binaan, nanti mohon kita dibantu. Dan terakhir Jambi. Jadi itu Bapak dan Ibu mohon perhatiannya untuk bisa segera sebelum puasa kita bisa melakukan pendekatan dengan dinas. Terakhir kami mengucapkan belasungkawa terhadap salah satu penyuluh kita yang sudah berpulang kemarin ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Haji Aswan ya. Haji Aswan Yunus yang berusia 53 tahun. Beliau adalah penyuluh pertanian dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Febi, saya kembalikan kepada Mbak Febi, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Septalina. Kita lanjutkan untuk informasi berikutnya dari Bapak Yusuf Darwin, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapuslu, Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, Bapak TU Pusat Pengembangan Pertanian, Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota, dan Bapak Ibu Penyuluh Pertanian yang saya hormati dan banggakan di seluruh Indonesia. Mohon izin Pak Kapus, Bapak Ibu Kelsey, Katimker menambahkan informasi terkait rencana pelatihan Epuslu Bapak Ibu. Sekali lagi, kenapa pelatihan ini penting? Untuk hari Selasa, rencana akan dilakukan pelatihan untuk admin provinsi. Kenapa kami adakan pelatihan seperti ini? Sekali lagi, antisipasi Bapak Ibu ya, kan kemarin kejadiannya ada kendala di aplikasi. Ini kami harapkan secara berjenjang. Sebelumnya sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, Kelsey, Katimker, Bapak Ibu sudah mulai berproses mengirimkan usulan nama petugas admin provinsi, admin kabupaten kota. Ini dengan harapan nanti Bapak Ibu ini banyak tadi disampaikan Pak Kapus 38.500 lebih ya. Nah ini kalau seluruh pertanyaan itu masuk ke kami, tentunya bisa kami jawab, tapi memang delay jawabnya. Nah ini kami harapkan nanti setelah pelatihan ini secara berjenjang, ini kami latih dulu yang provinsi sesuai dengan kewenangannya, sesuai kewenangan admin provinsi apa saja nanti yang bisa dilakukan. Nah, ini sebagai perpanjangan kami nanti ke depan. Kalau ada hal-hal teknis yang bisa diselesaikan cukup di tingkat provinsi, Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi atau menanyakan hal tersebut ke admin provinsi. Ini kami lihat dari rekap ada 2 provinsi Bapak Ibu yang belum menyampaikan usulan nama admin. Ini Provinsi Papua dan Papua Selatan. Ini kami harapkan Kelsey ya, Katimker segera mengirimkan. Hari ini kami tunggu usulan nama adminnya dan nama admin Papua dan Papua Selatan
karena jam 9 kami harapkan tepat waktu. Sengaja dari jam 9 kami buka waktu yang cukup panjang. Tentu banyak hal-hal teknis yang ingin Bapak Ibu tanyakan, sehingga rencananya besok izin Pak Kapus dari jam 9 ini terlebih dahulu disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya hal-hal teknis yang ingin ditanyakan oleh masing-masing kita buka lebar pertanyaannya. Sehingga nanti diharapkan tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu di 38 provinsi ini bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk minimal membantu menjawab pertanyaan hal-hal yang bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Yang kedua, izin ini beberapa pertanyaan di Q&A. Tadi sudah disampaikan Pak Kapus, Pak Acep juga, Bapak Ibu diminta tadi sudah disampaikan melalui grup Kelsey untuk menyusulkan informasi atau data yang belum terlaporkan kemarin tanggal 8. Tapi Bapak Ibu, saya lihat tadi di Q&A ada pertanyaan yang sudah mengirimkan tapi belum diverifikasi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, yang sudah menginput tapi belum diverifikasi tidak perlu diinput lagi Bapak Ibu. Itu datanya sudah masuk ke server. Cukup Bapak Ibu yang tidak bisa kemarin terkendala belum memasukkan atau ada report di masing-masing akun Bapak Ibu sudah sukses mengirimkan data. Tapi kalau sudah sukses, tapi belum sempat terverifikasi oleh secara berjenjang oleh admin BPP, admin kabupaten, itu Bapak Ibu di lapangan PPL tidak perlu menginput ulang. Karena kalau Bapak Ibu menginput ulang, akan terjadi duplikasi datanya. Nanti laporannya malah membengkak, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi sekali lagi, yang cukup melaporkan ulang melalui manual memang Excel. Melalui Excel itu cukup PPL yang kemarin secara aplikasi tidak bisa menginput ke dalam aplikasi ePuslu. Sedangkan Bapak Ibu yang sudah berhasil tapi tidak sempat diverifikasi tidak perlu menginput kembali. Nah, untuk menginputkan ke dalam aplikasi ini biar konsisten, memang untuk tools bisa menambahkan laporan yang tidak sempat terlaporkan di hari sebelumnya di tanggal 1, 2, dan 3 bulan Maret di awal Bapak Ibu admin BPP bisa menambahkan siapa penyuluhnya yang tanggal 8 kemarin belum sempat atau belum terinput dalam aplikasi karena kendala masalah server kemarin. Jadi di tanggal 1, 2, dan 3 bisa ditambahkan, di bulan Maret bisa ditambahkan oleh admin BPP. Barangkali itu informasi tambahan dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Yusuf Darwin. Karena kita sudah mendengarkan segala informasi dari berbagai bidang, mohon izin untuk Bapak Kapuslu, apakah ada closing statement ya Bapak? Baik, sedikit saja. Jadi yang pertama, tadi kita sama-sama berduka ya, ada saudara kita yang meninggal, kita doakan semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. Selanjutnya, kita tentu memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapusluh yang lama, Pak Made. Mudah-mudahan semua yang sudah diberikan pada kita semuanya, arahan-arahan beliau yang kemarin, dapat kita terus tindak lanjuti ya. Kita kerjakan di lapangan dan kita doakan beliau sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses dalam karir-karir selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja dan jaga kesehatan, jaga semangatnya. Ya, insya Allah semuanya dapat terselesaikan permasalahan yang ada di lapangan dan hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Kapuslu. Ini ada sedikit informasi, izin Bapak dan Ibu.
Untuk seluruh para penyuluh, diingatkan kembali nanti ada penandatanganan PKS di Bulog jam 10, jadi dimohon kehadirannya untuk seluruh para penyuluh pertanian. Dan sebelum kita